Makanya disuruh depo yang sebanyak-banyaknya. Dan ini akan terjadi. Kalau disuruh WD, ya yang mau di WD apa kalau kalah? Kalau memang seperti ini, kalau Indra Kents saja punya kekayaan seperti itu, Doni Salmanan seperti itu, nah dia ini apa lagi? Ada juga inisial K, ini yang saya nanti-nantikan. Jadi kalau saya bilang urutannya ditangkap ini karena dilaporkan, dia paling jago, paling pakar ini tadi, atau kalau enggak nih yang tengil-tengil ini dulu. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti sesuai dengan ramalan saya. Inisial F dan N ini akan menyusul Indra Kents dan Doni Salmanan. Saya ramalkan minggu ini mereka akan diproses, dan walaupun mereka mangkir panggilan yang pertama, tapi tenang saja, mereka tidak akan bisa pergi kemana-mana. Jangan-jangan mereka sedang mengamankan aset mereka. Yuk kita akan lihat dari kartu-kartu ini, kira-kira mereka sedang apa sekarang ini. Nah, ini semua terjadi karena si ahli ini tadi, si pakar trading ini tadi, yang inisialnya F ini tadi, ini tersebar kontrak kerja yang diduga adalah kontrak kerjanya bersama afiliator yang akan direkrutnya. Jadi kalau ini MLM, ini member zero atau member one ini sepertinya. Jadi kita bisa menduga kalau si pakar ini tadi, ini adalah suhunya. Kalau memang seperti ini, kalau Indra Kents saja punya kekayaan seperti itu, Doni Salmanan seperti itu, nah dia ini apa lagi? Dan setelah beberapa laporan, akhirnya dia dipanggil, tapi mangkir dari panggilan. Dan juga ada satu lagi ini yang tengil nih dari Medan nih, inisialnya N, ini juga sedang menunggu panggilan. Sudah dipanggil juga belum datang katanya, tapi saya pikir minggu ini semuanya akan terkuak. Kalau ternyata dia tidak mau datang, saya sih lihat polisi tidak akan tinggal diam. Mereka mungkin akan digelandang dan akan dibawa langsung untuk diselidiki. Kalau saya pikir di sini, mereka selama ini nih ya sama seperti Indra Kents kan, sakit tapi berobatnya jauh banget ke Turki, terus kemudian laptop sama handphonenya hilang. Nah kalau menurut saya di sini mereka ini pasti sedang berusaha untuk mengalihkan aset atau menghilangkan barang bukti. Saya menduga ini yang dilakukan oleh mereka. Mau ngapain lagi? Sudah kadung viral, semuanya pasti akan dimintai keterangan dan semuanya akan mengarah kepada mereka. Atau mungkin dia sedang pamit-pamit dengan para kerabatnya karena tahu bahwa mereka tidak akan berpuasa dan juga berlebaran di rumah mungkin untuk beberapa tahun dan puluh tahun ke depannya. Dan kalau saya pikir di sini, atau kalau tidak, ini cari pendampingan hukum, tapi nggak nemu juga. Dan mereka kebingungan. Karena menurut saya siapa yang akan mau membela kalau jelas akan kalah dan masuk penjara? Apa yang dilakukannya sudah tersebar di mana-mana. Barang bukti ini viral di media massa. Mereka tidak mengira ini semua akan berakhir seperti ini. Dan mereka sekarang kebingungan dan berusaha untuk menutupi jejak yang mereka sudah buat. Tapi korban sudah berkelimpangan dan mereka tentu saja nggak akan diam saja. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Dan kalau kita nonton filmnya Mission Impossible, pernah tahu kan IMF atau Impossible Mission Force itu mengirim Ethan Hunt bersama anggotanya ke dalam misi yang nanti kalau mereka tertangkap, IMF ini tidak akan mengakui mereka sebagai agennya. Nah, Binomo, Quotex, dan sebagainya, ini pasti akan seperti itu. Sehingga bisa dipastikan mereka sudah cuci tangan. Nggak akan mau lagi cawe-cawe. Ketangkep ya ketangkep aja sono. Mereka sudah nggak peduli. Dan ini menambah kebingungan mereka. Saat ini mungkin mereka juga akan mendapatkan tekanan dan pressure dari keluarganya. Anaknya masih kecil-kecil dan tahu bahwa orang tuanya akan masuk penjara. Ini semua terjadi karena laporan dari masyarakat. Maka kalau menurut saya, laporlah. Karena sesuatu ini tidak akan selama-lamanya. Dan mengapa seperti itu? Karena polisi ini masalahnya banyak sekali. Banyak harus ditangani dan tidak hanya permasalahan ini saja. Maka
Jika kalian tidak melapor, ini tidak akan ditangani karena mereka hanya bisa bergerak jika ada laporan dari masyarakat. Maka segeralah melapor yang merasa dirugikan dan segera gulung mereka agar tidak memakan korban yang lainnya. Dan saya lihat juga, ini yang tertangkap itu nggak rela kalau mereka sendirian. Akhirnya mereka itu ya sudahlah. Mereka ditanya, ditawarkan sesuatu, mungkin saja peringanan hukuman jika mereka membantu kepolisian untuk bisa menguak lebih jauh lagi. Dan akhirnya mereka semua ini memberikan langsung ikan besarnya. Nah, langsung dikasih ini bukan cere-cerenya, tapi langsung pakarnya ini tadi diberikan langsung. Nah, kebetulan karena sebenarnya ada banyak yang lainnya. Dan kalau kita lihat ada inisial EL, ada inisial AS, ada juga inisial K. Ini yang saya nanti-nantikan. Jadi kalau saya bilang urutannya ditangkap ini karena dilaporkan dia paling jago, paling pakar ini tadi. Atau kalau enggak nih yang tengil-tengil ini dulu nih. Indra Kents dan konco-konconya yang suka senggol, yang suka pamer-pamer itu tadi akan diproses di minggu ini hingga nanti mungkin bulan puasa ini nanti. Nah, di sini terkuak bahwa modus mereka untuk mengajak orang-orang ini adalah dengan mengajak mereka semua untuk trading bareng atau live trading bersama-sama. Nah, saat live, orang-orang yang baru ikutan ini tadi akan mendapatkan kemenangan. Pas mereka live, pas mereka trading sendiri, ya akan kalah. Kenapa seperti ini? Karena saya pernah mengalami saat saya pernah diberikan iklan juga. Dan kemudian saat saya mau menunjukkan handphone saya diminta untuk menelpon ke pusat dan tiba-tiba saya diberikan kemenangan. Nah, inilah yang membuat saya curiga dan akhirnya setelah selesai itu saya tidak pernah mengiklankan lagi hal seperti ini. Karena ini adalah sesuatu yang ternyata penipuan berkedok trading yang ya saya bilang ini sangat kejam. Dan lihat ini satu lagi. Mereka modusnya adalah mempertahankan orang-orang ini dengan menyuruh mereka untuk deposit sebanyak-banyaknya. Karena mereka tahu saat deposit mereka tahu ini pasti akan kalah dan 70-80% kekalahannya adalah untuk dia. Makanya disuruh depo yang sebanyak-banyaknya. Dan ini akan terjadi. Kalau disuruh WD, ya yang mau di WD apa kalau kalah? Jadi kalau menurut saya di sini, ini adalah sebuah cara yang sangat kejam. Sehingga kalau lain kali mereka meminta maaf, coba dikonsider atau dipertimbangkan. Konten-konten yang mereka buat sebelumnya, seperti kita mau uang kalian dan sebagainya, ini kelihatan banget mereka sudah tahu. Melakukan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kalaupun nanti ternyata mereka menggunakan akrobatik istilah hukum, kita harus tahu mereka semua ini berbohong. Dan kalau saya kira, sang pakar ini tadi, jika tertangkap, ini akan membuka sebuah kotak Pandora. Semuanya akan terbongkar, semuanya akan diusut. Dan jika ini terjadi, mungkin tidak perlu laporan dari masyarakat lagi. Karena orang yang seperti ini jelas merugikan dan mereka akan diproses. Kalau tidak sekarang, mungkin akan nanti. Jadi, percuma kalian semua menghapusnya, percuma kalian semua lari, karena kalian pasti akan kena jaring yang akan ditebar oleh kepolisian setelah mendapatkan informasi dari sang pakar ini tadi. Dan dari sini kita akan lihat nanti apa yang dilakukan oleh Indra Kents ini akan terbongkar karena gurunya akan ditangkap. Dan kalau gurunya ditangkap, semuanya akan jelas. Mungkin murid-murid yang lain juga akan jelas. Dan ini akan membongkar semuanya dan Indra Kents juga tidak akan berkutik lagi. Mau 100 kali minta maaf, saya pikir di sini ini semua akan membongkar sesuatu yang selama ini mungkin disembunyikannya. Nah, kita tinggal tunggu waktu ini semua akan seperti apa dan kita doakan kepolisian Indonesia akan bisa menguak dan mengungkap ini secepatnya agar tidak lebih banyak lagi orang jatuh dan masuk ke lubang yang sama. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.